tawarkan. Pagi ini silahkan datang ke RSUD. Berapa banyak yang tak bisa sholat baring? Kita sholatkan rame-rame, walaupun dia masih ada nafas. Karena tidak langsung kita kategorikan orang yang tidak mampu secara berbaring langsung kita sholatkan. Namun nanti pasien yang di rumah sakit itu dia masih bernafas soalnya, cuma dia tak bisa sholat dalam keadaan baring. Mau kita bentang sajadah di situ? Tak usah bentang sajadah, kita baca Yasin saja di kupingnya itu. Orang lagi sakit, kemudian kita bacakan Yasin, itu ngamuknya luar biasa ya. Seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati. Padahal fadilah Yasin tidak di situ. Maka masih ada satu lagi kemungkinan yang bisa dilakukan dengan cara isyarah. Ya kan? Isyarahnya apa? Mata. Ya. Jadi kalau seandainya dia mau sholat, gerak tubuhnya dia nggak bisa lagi, maka pakai petunjuk atau pakai isyarah, yaitu mata. Matanya agak diguling-gulingkan aja sedikit. Ya kalau mau takbiratul ihram, naikkan matanya. Ada yang naik matanya, sama kawan yang agak jahil, mata dan naik, kawan itu lagi sholat nih, matanya naik, ditutup. Innalillahi. Padahal itu isyarah. Ya, ditutup dia pula. Innalillahi. Kawan itu buka tutup. Kenapa? Karena tidak paham tentang isyarah. Salam dulu dan kanan, salam kiri dan ke. Kalau tak bisa juga pakai isyarah, maka apa solusi yang terakhir? Apa solusi yang terakhir? Lihat kemungkinannya. Kalau dia masih ada kemungkinan sembuh, maka kodok sholatnya ketika dia sembuh. Tapi ternyata tidak ada kemungkinannya, langsung meninggal ya. Barulah kita sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking wajibnya sholat, saking pentingnya sholat, tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat selama dia beragama Islam, selama masih ada iman dalam hati. Sholat itu orang yang boleh meninggalkan cuma dua saja. Nanti Bapak Ibu kalau berada dalam keadaan dua ini, maka boleh uzurnya dibenarkan dalam Islam. Apa itu? Iqrarus sholat. Uzurnya sholat itu ada dua. Yang pertama, an-naum. Orang meninggalkan sholat karena sebab tertidur. Jadi kalau Bapak Ibu tertidur, maka boleh meninggalkan sholat. Tidak sholat itu kalau dalam keadaan tertidur. Jadi kalau ibu itu mungkin atau bapak tidur itu habis malam tidur, kemudian bangun-bangun jam 11 pagi. Dari malam bangun jam 11 pagi. Sholat apa yang ketinggal? Sholat subuh. Boleh nggak itu? Jam 11 pagi sholat subuh. Boleh, tapi tanpa spion. Tahu tanpa spion? Tanpa kunut. Ya. Kenapa? Karena gini, kalau dia benar-benar tidak mendengar azan, tidak ada yang bangunkan, dan dia tidak tahu kalau sudah masuk waktu sholat, walaupun bangunnya jam 11 siang, maka subuh tadi itu terhitung hutang. Ya, terhitung hutang. Niatnya yang berubah. Kalau sholat subuh itu niatnya apa? Sholli fardu subuhi, ro'ata ini, bisa bilati, terus rubah adaan menjadi kodoan. Kodoan. Ya, karena adaan itu artinya masih dalam waktunya. Bukan adaan itu terjemahan bahasa Indonesianya. Dalam keadaan, adaan makmuman lillahi ta'ala, dalam keadaan bermakmum. Bukan. Adaan itu masih koridor waktunya. Artinya kalau subuh itu sampai jam berapa? Sampai syuruk, sampai terbitnya matahari kan? Maka itu masih bunyinya adaan. Tapi kalau sudah terbit matahari, maka nggak lagi jadinya adaan, tapi kodoan. Tahu kodok? Tahu? Bukan kodok yang ini, bukan yang loncat ini. Kodok yang bahasa Arab. Artinya apa? Bayar utang. Karena subuh tadi terhitung. Dan ini sering terjadi nanti kapan? 1 bulan lebih lagi. Itu di bulan puasa biasanya. Ya, di bulan puasa itu ada orang kalau di puasa itu semuanya luar biasa dari awal, ya kan? Bahkan masjid-masjid itu berlomba-lomba pasang
saking jamaahnya ramai melaksanakan sholat tarawih kan gitu. Habis itu tinggal udah mulai akhir di penghujung tinggal dan di pengajian dia jadi kan Bilal sama imam ya. Sehingga apa, banyak terjadi di bulan puasa karena bawaannya lemah, mulai habis subuh habis sahur itu masih segar deh. Nanti kalau udah agak-agak pagi dia menunjukkan tanda-tanda dia itu berpuasa. Disuruh kerja, kenapa lemah? Puasa. Banyak tugas, lambat kerja, kenapa? Puasa. Puasa dijadikan halangan untuk bekerja. Tidur dari pagi, bangun sampai jam 15 menit sebelum buka. Terjadi nggak ini? Terjadi. Pasti ada. Ini saya senang mendengar. Saya tahu Apa kata tidur ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu Ibadah. Habis subuh tidur, siap tidur, azan zuhur tidur, habis asar Tidur. sekalian maghribnya tidur aja. Nanggung ibadahnya kan? Mana encik mana? Betul. Artinya apa? Ini harusnya dipahami dengan konsumtif. Kalau an-naumu sha'imun ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah, itu baru tidur. Apalagi aktivitas yang lain. Itu dinilai ibadah. Tidur saja yang tak ngapa-ngapain itu dianggap ibadah. Apalagi berarti ibadah. Maka banyak kalau seandainya nanti Bapak Ibu di bulan puasa itu laksanakan karena masih dalam keadaan baru berbuka, baru sahur ya. Kemudian nanti dia mulai agak-agak maka sudah mulai sholat, maka sudah mulai error itu jam 9 jam 10 pagi. Bapak Ibu udah tidur jam 9 atau jam 10 pagi itu sudah masuk sholat zuhur belum kan? Dia tidurlah dari jam 10 tidur, bangun 15 menit sebelum adzan maghrib. Berapa sholat yang tertinggal? 2. Bagaimana hukum antara zuhur dan asar? Maka pertama, kalau benar-benar dalam keadaan tertidur tidak bangun waktu adzan zuhur, tidak ada yang membangunkan bahkan sampai di waktu asar menjelang maghrib tadi itu, pertama dia tidak dihukumi dosa karena izar syar'inya, uzur syar'inya itu dibenarkan karena dalam keadaan tertidur dan jarak waktu melaksanakan sholat yang pertama itu jauh. Kalau orang yang agak-agak 5 menit sebelum azan dia tidur, nah itu baru jadi masalahnya. Ya. Tapi jaraknya kan apa? Dia mau melakukan itu belum bisa. Kadang terlambat ya kan? Maka dia pertama secara hukum syar'i dia sudah dihukumi dosa. Yang kedua, dia tetap harus mengkodok sholatnya, bayar sholatnya. Jadi artinya yang dibayar zuhur dan asar. Ini kalau dia tertidur. Tapi kalau seandainya dah mau masuk zuhur, bahkan habis sahur, dah mau dekat subuh dari itu, ditinggalkan dia subuh tinggal dia dengar azan nanti baru bayar sholat. Ditinggal tidur, bangun mau dekat zuhur. Zuhur ketemunya dengan azan zuhur juga itu. Pas bangun itu ala baru hayal falah, rupanya halal falah ini bukan yang subuh tadi, yang zuhur. Astagfirullah. Ya kan? Bangun habis asar. Kalau orang tadi itu mendengarkan azan, kemudian ada yang membangunkan, maka beda kasus hukumnya. Pertama, dia dihukumi dosa atas fawaidul musholinnya, kelalaian terhadap sholatnya. Yang kedua, dia wajib bayar tetap, tapi dia dihukumi dosa. Tapi kalau orang yang pertama kasusnya tadi itu, dia tidak dihukumi dosa, tapi wajib bayar. Ini sebab yang diperbolehkan meninggalkan sholat. Sebab yang kedua, wanisyan, lupa. Jadi Bapak Ibu, pernah tidak kita selama beraktivitas itu lupa melaksanakan sholat? Pernah. Ya.
Sibuk kerja. Sering Nah, ini sering makanya kan. saya tanya tadi itu, saya mau petakan apakah ini masalahnya kasusnya betul-betul darurat atau karena kelalaian? Kelalaian. Hah? Kelalaian. Kalau kelalaian berarti masuk fawailul lil musallin. Ya kan? Tapi kalau betul-betul dia lupa, ini dia beraktivitas, lupa betul-betul lupa, maka dia tak ada masalah. Hukumnya kasusnya sama dengan yang pertama, tidak dihukumi dosa pertama, yang kedua wajib. Dikodo. Pak, tapi ada nih Pak kawan saya itu, dia tiap hari lupa terus Pak. Astagfirullah. Itu nak disolatkan kak. Hah? Boleh nggak tuh? Hah? Boleh sama menyentuh saya aja. Kalau siap tentang azabnya Allah ada masalah bagi dirinya. Tapi ini setiap aktivitas sholat dia selalu lupa. Kenapa? Lupa. Dan itu berlaku atau bahkan terjadi hampir setiap hari lupanya. Nah, maka Bapak Ibu, ancaman meninggalkan sholat itu luar biasa. Ya, ancaman meninggalkan sholat itu luar biasa. Oh, mungkin kalau tidak bisa tepat di awal waktu nggak ada masalah. Ya, kalau nggak bisa, tapi jangan sampai nunggunya itu. Oh, ternyata waktunya lapang, bisa melaksanakan itu, dibiarkan dia. Berarti bisa masuk kategori bahwa itu lil. Kalau sholat itu kan hukumnya kan fardu ain, ya, kewajiban bagi individu kan. Boleh tidak orang itu mewakilkan sholatnya? Tidak. Tapi kalau sholat jenazah itu boleh nggak? Boleh. Hah? Sholat jenazah. Kenapa? Ini yang tadi ini boleh nggak diwakilkan? Boleh ya. Artinya ketika ada keluarga yang meninggal, kemudian diantarkan ke masjid contoh. Itu kan di masjid kan disolatkan ya. Kita nggak sholat tuh, boleh nggak? Boleh, karena hukum sholat itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menjalankan gugur kewajiban bagi yang lain kan gitu. Tapi kalau sholat fardu tadi itu yang 5 waktu yang disebutkan dengan Islam tadi itu bisa subuh dan seterusnya, itu fardu ain hukumnya, tidak bisa diwakilkan. Bapak Ibu suka tidak suka tetap harus dilaksanakan. Rasulullah itu jaminan surganya sudah jelas. Nabi juga, Rasul juga. Kemuliaannya luar biasa, bahkan apa kesayangan Allah. Kemuliaannya juga luar biasa, bahkan mukjizatnya itu sampai ila yaumil kiamah masih ada. Tapi dengan sholat sampai buka bang. Kalau umatnya itu juga luar biasa, sampai bengkak bang. Apa yang bengkak? Matanya, bukan kakinya. Kenapa? Karena biasanya, mohon maaf, kalau berkaitan tentang sholat itu di mana imam yang tidak tepat disebut tidak sholat. Ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak ada uzur yang pertama karena tertidur, yang kedua karena lupa, itu wajib Bapak Ibu. Kecuali mungkin mohon maaf, ibu-ibu ya, ibu-ibu itu apa? Selain daripada tidur dan lupa, apa yang tidak membolehkan ibu-ibu sholat? Bunda minta bunda. Ketika Air. head. Jadi kalau ibu-ibu itu head, berarti ibu-ibu tidak sholat. Geser sini. Tidak sholat. Jadi kalau nampak bapak-bapak yang tidak sholat, Air. boleh saya simpulkan lagi. Nah, itu jadi kunci deh. Bapak-bapak merasa iri tidak dengan ibu-ibu? Nah, iri tidak karena ibu-ibu dan itu head enak kali ini ya, perempuan seminggu dia libur sholatnya, iri tidak? Nah, kalau iri silakan konsultasikan dengan ibu-ibu itu. Ibu-ibu merasa dirugikan tidak dengan adanya head itu? Hah? Atau malah beruntung? Hah? Udah kodrat. Nah, udah kodrat ya? Jadi ibu-ibu, saya pernah ditanya sama jemaah itu, kenapa Allah itu tidak adil? Kami kaum wanita itu kenapa tidak sama seperti dengan kaum pria? Laki-laki itu diberikan kebebasan dia untuk beribadah tanpa ada liburnya. Kami juga mau. Artinya tema apa? Tema sholat. Kami ada liburnya dengan datangnya head. Tapi laki-laki itu tidak ada. Kecuali uzur yang dua tadi. Kenapa kami tidak bisa untuk melaksanakan itu? Kenapa kami disuruh libur 1 minggu kalau kami datang headnya 1 minggu, seminggu kami disuruh tidak beribadah? Bagaimana dengan
pahala kami. Satu. Sudah. Yang kedua, saya juga bulan puasa itu ya. Itu kalau saya kan bulan puasa berarti tidak boleh puasa ya. Selama seminggu head, berarti seminggu bebas makan kan? Apalagi nanti bulan puasa itu semakin banyak tiang-tiang yang separuh. Tahu tiang-tiang separuh? Yang ada di warung-warung itu? Nah, tengok. Kalau itu celana panjang itu bisa dipastikan itu laki-laki. Itu ya. Kalau yang celananya kan. Tapi kalau ada rok yang di situ, ya wajar. Oh, mungkin dia sedang. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masuk nanti di bulan puasa ke warung yang separuh tadi itu berarti semuanya sedang, satu warung itu sedang head. Enak ngatasinya kan? Kenapa? Karena wanita yang head tidak boleh berbuah. Oh, kami ingin juga puasa pun seperti laki-laki. Ibu-ibu, head itu berat perempuan, bahkan head itu juga disebutkan kan di dalam Al-Quran kan. Ya selalu mata'anil mahid dulu ada fakta Indonesia itu tentang bab head. Artinya apa? Kalau walaupun ibu merasa satu minggu ibu tidak bisa sholat, satu minggu ibu tidak bisa puasa, itu artinya ketika ibu tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, itu artinya ibu sedang beribadah kepada Allah. Kalau ibu paksakan dalam keadaan head berpuasa atau sholat, maka sama halnya ibu menjalankan apa yang menjadi larangan Allah. Paham tadi ini? Maka ibu itu sebenarnya orangnya juga dalam keadaan beribadah, cuma beribadahnya agak longgar. Longgarnya apa? Orang pada puasa tak boleh makan minum, dia boleh makan minum. Orang melaksanakan sholat, ibu-ibu tidak melaksanakan sholat, itu artinya ibu juga sedang beribadah, cuma beribadah dalam keadaan sedang head. Bapak-bapak mau macam itu juga? Bebas makan? Konsultasi dengan ibu-ibu. Kenapa demikian? Karena bagi seorang wanita itu dalam Islam sudah terangkat derajatnya. Tapi yang tak boleh, mohon maaf, ibu-ibu mungkin dalam keadaan head pas bulan puasa udahlah tak sholat karena nggak boleh, kemudian bebas makan, tapi dia makan depan suaminya. Itu yang berdosa siapa? Yang berdosa siapa? Istrinya. Nah, yang berdosa itu suaminya kalau terlalu. Kalau dia itu merasa ada tertarik dengan makanan istrinya, kemudian dia ikut makan, itu lain ceritanya. Berarti bukan salah perempuan, karena perempuan tadi itu sedang head. Kecuali ibu dalam keadaan head makan, orang di tengah puasa, ibu makan rame-rame di depan orang-orang tadi itu. Nah, itu artinya ibu sedang bermaksiat. Beda dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu, kalau ada tanda-tanda daripada tidur ataupun lupa, maka dia boleh meninggalkan sholatnya. Artinya pada saat itu habis waktunya. Tetapi ketika dia sudah teringat dengan kelupaannya dan terbangun dari tidurnya, maka dia wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat itu banyak kaifiahnya. Ada namanya syarat wajib sholat. Ya. Syarat wajib. Ibu kapan wajib sholat ibu? Ketika kapan? Sudah balik ya. Itu syarat wajib sholat kan? Sudah balik. Kapan baliknya? Kalau tanda baliknya perempuan itu kan, mohon maaf, dia ketika sudah head pertama tadi itu, maka sudah kena syarat wajib sholat. Artinya dia sudah kena secara hukum mukallaf. Kalau seandainya dia meninggalkan itu dosa, kalau dia melakukan itu berpahala. Kalau laki-laki, syarat wajib sholatnya ketika apa tadi? Mimpi basah. Itu tahu mimpi basah? Mimpi siram air. Basah. Oh, jadi mimpi basah itu artinya tanda akhir baliknya bagi seorang laki kan gitu.
Jadi di sini nih semua sudah balik kan? Sudah? Oh di sini saya yakin lah sudah bolak balik kan? Ya, masih ada belum? Sudah lah. Masa belum ada? Itu baru satu. Itu baru syarat wajib sholat. Belum lagi kategori rukun sholat. Ya, rukun sholat itu artinya hal-hal yang harus ada di dalam sholat. Kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya, tidak diterima di hadapan Allah. Kenapa? Karena secara fikih atau secara praktek ubudiyahnya sudah masalah. Yang biasa kita dengar itu rukun sholatnya ada berapa? Berapa rukunnya? 13. Ada yang bilang kalau 13 berarti rujukannya dalam kitab Mabadi Fiqhiyah karangan pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang bilang 14 juga ada dalam kitab Fathul Qorib, karya juga dari pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang bilang 17 itu juga ada dalam kitab Matan Safinatun Najah, karya dari pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang bilang juga 18 itu juga ada dalam kitab Fathul Qorib. Kalau yang bilang 14 juga ada dalam kitab Mabadi Fiqhiyah juga ada. Artinya apa? Mau 13, mau 14, mau 17 ataupun mau 18 semuanya benar. Ya. Bedanya di mana? Bedanya pada syaratnya saja. Cara itu penjelasannya saja. Ada yang memisahkan antara tumak ninah itu, tumak ninah sendiri ada yang dipecahkan. Tumak ninah itu terletak pada 4 tempat, rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Itu saja. Kalau seandainya dia lebih banyak berarti bilang rukunnya, maka dia dipecah. Dia terkait tentang tumak ninahnya. Tapi kalau seandainya dia lebih sedikit 13 atau 14, itu biasanya dia tidak menyebutkan tumak ninah itu di 4 posisi, tapi dia menyebutkan tumak ninah itu bagian dari rukun sholat. Jadi jangan berpecah nih, atau jangan ribut gara-gara 13, 14, 17, 18, karena semuanya benar, perbedaannya pada syarat. Itu baru rukun sholat. Tadi syarat wajib sholat, belum lagi rukun sholat. Ada juga di dalam sholat namanya syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu contohnya apa? Menghadap kiblat. Apa syarat sah sholat? Berwudu. Wudu. Lagi? Menghadap. Ayo. Menghadap Menghadap kiblat. kiblat. Apa lagi? Niat. Niat. Apa lagi? Islam. Nah. Ini dari semua jawaban ini, dari semua tadi yang disebutkan itu, belum disimpulkan langsung dijawab. Enggak, dari semua jawaban tadi itu tiga-tiganya sudah masuk. Syarat wajib Islam. Kemudian apa tadi? Niat rukun sholat. Arah kiblat syarat sah sholat. Nah, jadi kita harus bisa bedakan. Artinya gini, di dalam sholat itu kita bisa ngikutin orang terkait tentang fi'liyahnya atau perbuatan dalam sholat itu kita biasa ngikutin kan, tapi kita nggak pernah tahu ini bagiannya apakah syarat wajibnya ataukah syarat sahnya ataukah rukunnya. Itu yang kita nggak pernah tahu kan, dan itu yang tidak pernah kita cari tahu. Jadi Bapak Ibu, sudah saatnya sekarang ini kita cari tahu berkaitan tentang apa yang kita lakukan, sehingga apa sholatnya itu lebih maksimal. Nah, masuk dalam pertama bab syurutus sholat, bab syaratnya sholat. Syarat sholat itu 5, samanya 8. 8 itu ini harus ada di dalam sholat sebelum melaksanakan. Bedakan antara syarat sama rukun. Kalau syarat itu artinya harus dipenuhi sebelum melaksanakan, itu syarat kan? Kalau rukun itu harus ada dalam pelaksanaannya. Maka syarat sah sholat itu harus disiapkan jauh hari sebelum melaksanakan sholat. Ada 8. Di 8 ini harus disiapkan sebelum orang tadi itu melaksanakan sholat. Yang pertama itu apa? Taharatul hadasaini. Suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau buang air kecil itu hadas apa? Kecil. Buang air besar itu hadas? Kecil besar? Jangan pula bilang besar.
resikonya, jangan mentang-mentang hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil, hadas besar. Berarti buang air kecil, hadas kecil, buang air besar, hadas. Kacau nanti. Kenapa kok kacau? Bayangkan kalau buang air besar itu kategorinya hadas besar, maka setiap buang air wajib mandi. Itu kalau normal 1 hari 2 kali macam kita mandi. Kalau tidak normal, buang airnya 1 hari itu bisa sampai 17 kali dia buang air. Ya. Maka resikonya apa? Kering air temburun. Ya. Maka jangan terkecoh dengan buang air besar dan buang air kecil. Itu kan bahasa biasanya ya Pak ya. Hadas kecil itu contohnya apa? Coba. Buang air kecil tadi itu ya kencing tadi ya. Kemudian apa lagi? Buang air besar. Apa lagi? Buang air kentut ya. Tahu kentut Ibu? Kentut itu najis atau tidak? Kentut najis tidak? Maka kentut itu bagian dari hadas kecil. Jadi Bapak Ibu, ada yang pernah tanya sama saya, kenapa orang kentut itu kentut keluarnya dari mana? Pintu belakang kan? Kentut keluarnya dari pintu. Ini kalau saya alihkan bahasanya, ibu-ibu paham ya, bapak paham ya Pak ya? Kentut itu keluar dari pintu belakang. Kenapa kentut itu keluar dari pintu belakang? Yang dibasuh bukan yang pintu belakangnya, tetapi yang dibasuh wajahnya. Orang kentut itu, pernah nggak ada orang kentut itu dia cebok? Asal kentut dia cebok? Tergantung orang. Tergantung. Jadi kentut itu karena dia bukan najis, karena dia hadas. Kalau hadas, cara menggugurkannya, cara membersihkannya tidak perlu dengan membasuh atau istinja, karena dia bukan najis. Ada yang pernah nampak angin atau kentut? Tapi kan bisa diketahui, betul tidak? Kentut itu kan 2 unsur bisa mengetahui. Pertama lagi kumpul-kumpul ramai-ramai kayak gini nih, paling pojok dia bunyi. Indra mana yang nangkap? Ya, artinya diketahui. Indra mana? Pendengaran langsung nangkap kan? Karena berbunyi. Itu yang di pojok. Tapi bukan di pojok bunyi itu kan. Contoh. Pertama, yang kedua, lagi kumpul-kumpul pengajian gini, itu hawa mematikan yang keluar. Bunyi tak ada, dia senyum aja. Senyum. Kemudian apa yang nangkap? Penciuman. Pas pula keluarnya itu atau baunya itu berasal dari pojok. Baunya berasal dari di kentut yang seperti inilah yang banyak menimbulkan fitnah. Ya enggak? Di kentut yang seperti ini banyak menimbulkan fitnah. Ya enggak? Kenapa? Karena susah dideteksi kan? Arahnya sih sebenarnya terciumnya itu dari pojok belakang. Kita tinggal dulu itu ya. Dia kalau dia pelakunya takutnya dia ini duduk itu menghadap kipas angin, dia itu korban sebenarnya, korban arah angin. Boleh kan? Maka kalau orang kentut dia nggak perlu dibasuh atau nggak perlu dicebok, kecuali mohon maaf malah dia bakal cabut itu banyak sekali. Dan dia merasa masuk angin di perutnya. Sekali dia keluarkan angin tadi kentut tadi itu, yang keluar isinya. Ya Allah. Bisa dibayangkan ya? Gak usah jauh-jauh bayangkannya, gak usah jauh-jauh. Yang keluar isinya. Maka dalam saat yang bersamaan yang keluar atau yang terjadi 2 hal. Yang pertama hadasnya, hadas kecilnya. Yang kedua najisnya. Jadi kalau najisnya nggak dibersihkan, maka otomatis sholatnya tidak
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, mungkin apa yang ada yang bertanya? Ada cara nikah ya? Selama ini mungkin kalau ibu-ibu pada saat Ramadan ini hanya memfoto puasanya saja. Sholatnya tidak kapan apakah sholat atau tidak sholatnya dan kapan. Yang kedua, juga laki-laki juga ini. Tadi sudah sampaikan bahwa kalau kita telat atau di luar kemampuan kita ini akan kita sudah tidak sadar kita foto sholatnya. Untuk ketika kita sadar kita foto sholatnya pada saat kita kedua, yang pertanyaan saya itu ketika kita memang sejak balik Kaki mana? ketika kita saat balik kita sering melalaikan Kesana sedikit. sejauh ini setelah ini kita Iya. tidak pernah memfoto sholat sementara kita banyak menjalankan sholat. Macam mana kita menghitung bagian menghitung waktu sholat kalau kita tidak ingat dan kapan waktu kita memfoto? Dua pertanyaan Pak ya? Ya. Nanti kalau ingin kan saya Dan ini Ustaz, kalau kita tidak memfoto hukumnya bagaimana? Ya. Yang pertama, seorang wanita itu di dalam Quran disebutkan berkaitan tentang ada perbedaan hukum puasa dan hukum sholat bagi wanita. Kalau berkaitan tentang sholat, wanita yang haid tidak perlu mengkodok, tidak ada kewajiban untuk mengkodok, itu ya. Jadi kalau libur seminggu ya udah itu dianggap lulus bahkan gitu kan. Tapi kalau dalam bab puasa, wanita yang haid dia harus mengkodok puasanya. Paman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ganti di hari setelahnya. Artinya habiskan Ramadan tadi itu, habiskan, terserah kaifiahnya mau dilakukan di bulan Syawal atau di luar bulan Syawal. Yang penting jangan sampai penghujung Sya'ban. Ya, sepanjang tahun tadi itu kita diberikan kebebasan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ganti di hari yang lain. Ya, 7 hari ya 7 hari lah dilakukan. Tuh. Nah, ini khusus yang dalam berpuasa. Sehingga ibu yang dalam keadaan haid puasa yang haid nggak perlu melaksanakan qada sholat, ya, karena itu perintah Allah, tidak boleh dalam keadaan tidak suci. Tuh. Kemudian kasus yang kedua, orang yang sudah balik, contoh dia baliknya itu kan usianya anggaplah 17 tahun, ya kan? 17 tahun itu dia sudah mimpi basah bagi laki-laki, dan perempuan itu 17 tahun contoh dia sudah berarti kan sudah wajib sholat nih harusnya. Dalam waktu usia 17 tahun itu dia ternyata dia tuh masih senang dengan aktivitas dia lah, gaya mudanya kan. Terus sampai umur Nabi itu berapa? 63 ya, 63 dia ini balik 17 tahun. Dari 17 tahun. Kemudian dia ini meninggalkan ibadah itu sepanjang umurnya. Bahkan dan umurnya itu sudah mau 62 tahun. 62 tahun itu jadi dicintai dengan malaikat Israel, dia bertobat contoh. Dan mau dekat-dekat nih, mau dicabut nyawanya. Dia baru mau kembali, artinya baru dapat hidayah dan sebagainya. Maka bagaimana kasusnya dengan sholat yang dari umur 17 tahun sampai ke 62 tahun tadi itu? Betul ya? Maka ada dua alternatif di sini. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i mengkodok sholatnya, kalau itu tidak memberatkan dia untuk melaksanakannya, sehingga tidak meninggalkan sholat yang harusnya punya kewajiban pada masa itu. Betul. Kalau dia kodok kan berarti berapa tahun gitu kan? Tapi di sisi lain dia kan juga harus melaksanakan sholat pada waktunya saat dia itu berubah kan, itu memberatkan bagi dia, maka tidak perlu mengkodoknya. Maka pakai dalam mazhab Imam Hanafi tidak perlu pakai kodok. Dalam Quran juga ada dalam ayatnya itu, waladina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, ingat kepada Allah, artinya sadari itu, kembali kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim,
mohon ampun atas dosa yang telah dilakukan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru. Yang ketiga, wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan diulangi lagi. Ya, artinya dia segera tobat kepada Allah, ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka sholat yang kemarin-kemarin itu nggak usah lagi. Yang penting mulai saat ini ketika dia mau berubah, yang itu diperbaiki dengan cara yang baik. Nah, tobat nasuha. Kalau udah tua pindah yang lama lagi bertanya aja lagi. Karena yang diajarkan itu kalau udah tua baru sholat itu ada gigi itu. Nah, maka bagaimana kasusnya? Jadi gini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kasusnya? Tapi juga jangan tutup rahmat Allah. Ya. Nih, kadang-kadang kita nih manusia nih menutup rahmat Allah, mengambil hak Allah. Apa contohnya?